Kalau dulu Mas, Iya. kalau dulu itu bisa mencapai taruhlah bibitan itu dulu 1 juta itu sudah besar. Sudah bagus Pak ya. Misalnya taruhlah dulu terjual 22 atau 2 juta, berarti kan sudah di angka separuh, 50%. 50%, Nah, kepotong pakannya misalnya taruhlah 40%. Itu, Pak, ya. Berarti kan masih ada keuntungan 60% lah. Segitu Pak. Gitu. Nek saya selama ini, cuma untuk hari-hari ini belinya semakin tinggi, daya jualnya sama dengan tahun-tahun dulu. Jadi hari ini sebenarnya hanya konsistensi kita yang dibutuhkan, ketelatenan lah. Nek bahasanya wong Jawa ya telaten. Nek gak telaten paling ya sudah. Harga bibit yang jenengan beli ini Yang tahun ini, Pak? ini yang mulai tahun ini sama tahun kemarin. Oh saya mulai beli itu di angka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Talik Sukses. Nah, kali ini saya masih berada di kandangnya Pak Rofi ini teman-teman. Oke, jadi kita mau bahas tentang kotorannya teman-teman, sekaligus untuk beli bakalannya itu sampai harga berapa dan kemudian dijual sampai harga berapa. Oke, simak terus keseruan kami di kandang Pak Rofik. Nanti kita bakalan bahas juga terkait keuntungannya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya bagi para peternak pemula dan para peternak senior di seluruh Indonesia ya teman-teman. Simak terus videonya dan langsung saja saya mau ngobrol dengan beliaunya. Let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan nama lengkapnya Pak? Nama Muhammad Abdul Rafiq Rezeki. Untuk alamat Desa Jambirjo, RT 12 RW 03. Saya lihat di belakang itu kan ada tumpukan kotoran. Ya, Nah, rencana itu mau dikemanakan Pak? Kotoran ini Pak? ya kalau kotoran ini sebenarnya kan buat untuk pupuk Jenengan kelola di sendiri atau? sawah itu kan luar biasa bagus. Mengurangi pupuk yang dari pembuatan pabrik lah sebenarnya ini. Makanya ini kalau kenapa saya buat ini kan kalau nggak karena hujan nanti kan bagus. Jadi setelah Idul Adha itu kering jadi bagus gitu. Nah ini dulu awalnya saya taruh di situ. Oh, Nah, gitu. ke hujan itu meluber jadi nggak terpakai. Nah, ini sebenarnya dikehendaki mau orang beli itu ya 6.000 satu sak. Satu sak kayak gini 6.000. 6.000. Ya. Tapi Itu kalau karena misalnya dipakai langsung sendiri. dipakai di sawah itu bagus Pak? Bagus. Atau harus diolah dulu? Enggak. Ini biasa setiap habis Idul Adha Nggih. di taruh sak nanti dibawa ke sawah. Oh, gitu. Setiap Idul Adha ya 150 sak bawa ke sawah. Dari kotoran aja. saja. Lumayan Pak nggih. Ya Buat kalau tambahan. mau beli dijual itu ya lumayan, tapi Lagi. karena dipakai sendiri sama orang tua untuk pupuk di sawah, mengurangi pupuk yang Iya. dari. Pak, kalau di sini itu jenengan melayani penjualan apa aja Pak? Selain jenengan melayani domba, kemudian ada kotoran, apa mungkin jenengan juga melayani kayak onggok kedelai atau apa ngoten niku? Dulu sih pernah. Heeh. Karena belum banyak orang yang jual onggok kedelai. Saya pernah dulu ya 3 tahun berternak kan mulai banyak di sawah-sawah lah. Ini melimpah. Ini kalau dijual ke segmen Ditimbun teman-teman lah ya ibaratnya. ditimbun, terus nanti di teman-teman yang jauh-jauh itu kan belum tentu daerahnya juga nanam Ada, betul, kedelai ya. betul. Akhirnya saya dulu pernah menimbun itu. Sekali antar kan 1 truk itu muat ya, 5 ton sampai 6 ton itu. 5 ton. Ya, itu sekali kirim. Dulu saya pernah ngirim di Gresik, di Jombang, di Mojokerto, di mana Lamongan. 4 tempat itu yang pernah saya kirimi. Lumintu terus gitu. Tapi dengan berjalannya seiring waktu ya banyak. Dulu kan limbah kedelai itu kan Nggih. dibuang gitu saja. Oh. Yang istilahnya yang ngurusi itu Dari hanya petani itu, Pak, iya, dibuang. yang ngurusi itu hanya orang sedikit. Jadi melimpah, sangat melimpah. Dan Sangat sekarang melimpah. petani Kaya, sudah cerdas semuanya. Dari sawah habis digrentek kedelainya, diseleb onggoknya, ditimbun di rumah, Ditimbun dijual di rumah, pelan. dijual lagi. Sekarang sudah
ya. Nah, makanya dulu dari harga 35 itu sudah dapat, sekarang 60. Sekarang 60. 50 ribu itu satu sak Satu bagor, sak. Pak. Paling isinya cuma 35 kilo. 35 kilo. Kalau berarti dihitung per kilonya kena berapa, Pak? Ya ada 2000 ya? enggak sampai. Enggak sampai 1.800 sekitar itulah. Nah, kalau sudah mendekati nanti itulah biasanya 70. Nah, ada orang-orang yang nimbun itu. Pas panen ya 50-an itu sekarang. Dulu 35 gitu. Tapi kalau sekarang enggak sulit, Pak, nyari yang buat kebeli yang tadi. Insya Allah untuk sampai hari ini enggak ada. Soalnya tetap daerah sekitar Kedung Adem yang utara sama wilayah Sumberjo itu, Balen itu banyak orang menanam kedelai dan hampir semua sekarang sudah diselek. Jadi ya mudah sah. Cuma untuk bisa punya banyak nimbun dan harganya lebih murah nanti ya pas musim panen itu bulan Agustus September. Bulan Agustus. Itu nimbun. Kalau cari sekarang ya mahal. Mahal gitu. Nah, 70 60. Pak, kalau jenengan itu untuk proses tanam suket gajah, Pak ya? Ya. Itu butuh waktu berapa bulan, Pak, sebelum jenengan isi kandang ini lagi? Ya, biasanya kan diambil orang kalau pas nggak ada musim kemarau juga mungkin tumbuh tapi ya nggak seberapa. Nah, kalau sudah mulai ada musim hujan, kita coba rapikan, kita potong, habis itu bersemi itu kita kasih pupuk urea itu. Nah, itu seminggu 2 minggu sudah lebat lagi. Sudah lebat ya. Nah, setelah itu dipotong, Pak ya? Udah. Nah, nanti habis dipotong, pinggir sebelahnya pupuk lagi, sana masih dipotong. Jadi muter itu masih akhirnya juga bisa. Oke. Jadi kalau hijauan di jenengan itu berapa kali dalam seminggu, Pak? Nah, ini seminggu ini karena habis saya enggak ada murni onggok kedelai. Tapi biasanya ya setiap sore, paginya onggok kedelai, sorenya makan suket gajah. Kita seleb tapi kita chopper sehingga lembut jadi termakan semuanya. Jadi nggak ada sisa-sisa yang jatuh. Ini kok bisa bersih apa mungkin pas, Pak, takarannya, Pak? Ini hanya sebenarnya juga secara teori saya sampaikan tadi di awal, enggak pernah saya menggunakan teori yang harus ukurannya harus ini, enggak. Hanya berdasarkan pengalaman selama ini ya, sekian itu sudah kenyang ya sudah. Makanya ya alhamdulillah langsung bersih ya, ketika makan ya. Pas ya, Pak ya. Dan enggak pernah saya makan 3 kali, hampir enggak pernah. Ya 2 kali cukup. Jadi kalau malam gimana ini, Pak? Malam enggak, sudah pokoknya sore habis asar itu saya mulai ke kandang, bersihkan tempat ini, kemudian sekitar jam 5 sudah mulai saya kasih makan. Nah, maghrib selesai semua ya sudah sampai pagi baru jam makan 5, lagi. Ya jam 5 mulai masuk ke sini kandang, nyiapkan makanannya. Dan model seperti ini akhirnya kan cepat, nggak butuh waktu berjam-jam. Saya paling 30 menit kalau nggak bersihkan kotoran selesai semua. Tapi kalau sama atau gimana, Pak? Enggak, ini bersihkan habis itu langsung saya air dari sono kan ini sudah saya alirkan ke sini. Oh, gitu. Jadi kemiringannya sudah saya ke sini. Jadi guyang sana-sana sudah. Urinnya berarti dibuang, Pak? Iya, langsung ke bawah kan ya, langsung. Ya, maksudnya enggak ditandang. Ya, ini enggak saya manfaatkan, enggak dimanfaatkan sama sekali. Ya langsung masuk ke belakang campur, ada kamar mandinya tetangga itu jadi satu. Karena kotorannya kan enggak ada, jadi hanya air. Hanya air. Nah, nanti kalau sudah banyak air, nyuci apa ya sudah hilang, enggak bau. Enggak bau, Pak ya. Enggak. Kotorannya kita ambil dulu jadi. Dari lingkungan nggak ada yang komplain. Alhamdulillah sampai hari ini. Aman, Pak ya? Aman. Sudah 9 tahun ini ya enggak ada. 9 tahun lagi. Pengalaman ini hanya modalnya ya hanya pengalaman dengan teman-teman saja. Kalau dulu itu awalnya berapa ekor, Pak? Saya itu pertama buat kandang itu hanya 20 ekor. 20 ekor ini. Kemudian tahun kedua kok ada hasilnya. Dan biar saya ringan mengerjakan semuanya ini karena juga tidak murni beternak, maka saya belilah chopper itu untuk nyelep pakan.
Kedelai dulu kan onggok dibuang ya, tidak diseleb sekarang seperti sekarang. Jadi saya seleb sendiri. Terus serumput gajahnya juga saya seleb sendiri. Nah, akhirnya ada tambahan kandang. Ini masih ada kok modal apa yang dulu 20 kok lumayan bisa dikembangkan lagi. Akhirnya hasil dari yang awal mulanya 20 ekor itu saya kembangkan jadi tambah 7 berarti tambah 14 ekor. Nah, waktu itu tambah 14 ekor sama dapat chopper itu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya lama-kelamaan ini dulu nggak ada tempat untuk kotoran, ini nggak ada. Ini baru Pak ya berarti? Ini sudah lama lah, 3 tahun atau 4 tahun setelah saya punya kandang. Nah, ini saya buang kotoran kan masih basah lagi tuh. Saya juga kayak hujan-hujan gitu kok. Ini nggak saya tutupi kan dulu. Jadi akhirnya wah ini kok menunggu reda hujan nih ini. Gini terus ya nanti menunda saya kerjaan yang lain gitu. Akhirnya nah ini tak tambah ini, Pak. 2 meter. Akhirnya ini saya kasih ini biar apa kotorannya biar nanti pas dibuang di sawah itu bagus enggak? Bagus. Nah, itu akhirnya tambah 4 ini. Berarti 20, 14, 4. Jadi akhirnya total sekarang 38. 38 itu berarti 4 tahun terakhir. 4 tahun. Dulunya awalnya ya 20 ini modal ini 3 tahun mungkin. Setahun terus ditambah 14. Ini baru yang ini baru 4 tahun ini. Hanya nambah 4. Alhamdulillah Pak ya. Berkembang terus berarti. Alhamdulillah. Ya ini kayaknya. Ini kalau rencana Pak, menurut jenengan itu nyaman buatan dengan jenengan itu nyambi, berarti kan ini nyambi Pak ya, nyambi domba ini. Ya karena sudah senang. Ya, ada rencana untuk penambahan kandang? Pengen sih Mas, cuman ya ini loh. Kita harus modal Pak, bagaimana? Satu ya modal, keduanya itu jaringan untuk penjualannya harusnya kan itu. Ya intinya kalau ini kendalanya dinikmati karena ya mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Enak mandiri Pak. Alhamdulillah ini saya 38 ekor ini ya mandiri lah. Maksudnya masih tidak ada hal-hal yang disuplai oleh pabrik atau enggak. Dan makannya juga murni. Saya hampir enggak pernah Pak, kalau pakai sentrat. Oh, enggak pernah pakai sentrat? Saya enggak pernah. Jadi cukup untuk kedelai mawon. Untuk kedelai sama suket gajah itu. Suket gajah, tambahan lagi tadi tuh Pak. Nah, ada vitaminnya tambahnya ya apa air kedelai tadi. Air kedelai. Ya. Itu nanti untuk dagingnya sudah padat Pak nggih. Insya Allah. Ya ini gambarannya seperti ini kan belum makan, nanti nek biar Pak, makan biasa. Derek tangklet Pak nggih. Kalau di tempat lain itu kan biasanya ada layanan untuk pembelian domba akikoh. Tapi di sana itu biasanya ada layanan juga untuk masak daging kayak gitu loh Pak. Di catering untuk niku. Nah, kalau di jenengan apa juga ada kayak saya gitu? Pernah juga. Ya tapi yang seperti kalau daerah orang sini sekitar ya mungkin enggak ya, karena mereka ya masak sendirilah, orang desa itu orang kan desa Pak nggih. Masak sendiri, hanya beli kambingnya. Tapi kalau ada teman-teman yang agak jauh, temannya istri gitu, pernah pesan mau akikoh tapi dibagikan di sini saja. Nah, ini beli 2 ekor misalnya dimasak gini, pokoknya ya itu kalau itu saya tidak punya tim khusus, ya hanya ibu yang bantu masak. Terus nanti repot juga tim dapurnya Pak ya. Itu saya enggak ada, tapi saya pernah punya di pemuda, di organisasi itu ada tim. Nah itu Pak, sampai hari ini kurang bisa berjalan maksimal karena ya hubungannya dengan yang masak itu. Kendalanya kita sampai hari ini yang masak. Tapi kalau hanya permintaan teman ya hanya 1-2 orang itu biasanya ibu siap melayani. Kemarin dari Bekasi, teman di Bekasi. Ini juga pesan Idul Adha besok ini sudah inden. Sudah inden Pak ya. Tapi nggak pernah dibawa kemana-mana, ya suruh nyembeli sini. Suruh nyembeli di sini. Kemarin 3 ekor. Terus akikoh itu 2 ekor. Nah, ini mau pesan lagi nggak tahu berapa. Cuma sudah WA
Ya itu nek teman-teman jauh seperti itu aja. Nek sing sekitaran sini ya kita antar. Free pokoknya. Free Pak ya. Free ongkir. Pokoknya nyampe kalau rumah. Misalnya pas hari raya Idul Adha itu nganter dombonya ada ongkirnya atau Enggak, saya pokoknya free. Free ya. Ya pokoknya sepakat harga di sini sekarang misalnya taruhlah 3 juta ya sudah saya antar besok hari ya. Mintanya hari apa? Menjelang 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya atau pas malamnya ya kita layani. Siap, ya, Pak, ya. Kita layani sampai selesai. Bahkan biasanya di sembelih 2 hari setelah hari raya gitu. Kita juga. Makanya stok pakan ini ya harus melimpah, ada. Pak, ya. Saya pokoknya semusim Idul Adha itu habis berapa harus bagor, menyiapkan kurang lebih ya 80 bagor lah. 80 bagor. Ya kadang habis, kadang ya masih, kadang ya kurang. Kira-kira Pak, ngapunten nggih nderek tanggut karena model ternak modern ini kan istilahnya ada uang Pak. Ibaratnya kan beli dulu. Iya. Kalau dari segi keuntungan itu menurut jenengan berapa persen Pak? Kalau dulu Mas, Iya. kalau dulu itu bisa mencapai taruhlah bibitan itu dulu 1 juta itu sudah besar. Sudah bagus Pak ya. Misalnya taruhlah dulu terjual 22 atau 2 juta, berarti kan sudah di angka separuh, 50%. 50%, Nah, kepotong pakannya misalnya taruhlah 40%. Itu, Pak, ya. Berarti kan masih ada keuntungan 60% lah. Segitu Pak. Gitu. Nek saya selama ini, cuma untuk hari-hari ini belinya semakin tinggi, daya jualnya sama dengan tahun-tahun dulu. Oh. Jadi hari ini sebenarnya hanya konsistensi kita yang dibutuhkan, ketelatenan lah. Nek bahasanya wong Jawa ya telaten. Nek gak telaten ya paling ya sudah. Harga bibit yang jenengan beli ini Yang tahun ini, Pak? ini yang mulai tahun ini sama tahun kemarin. Oh saya mulai beli itu di angka 17 sampai 2 juta. Bahkan ada yang lebih 1-2 ekor itu ada yang lebih 2 juta. Ada 21, 22. Nah, kayak gini ini 21 ini. Oke, 21. Oh, mergo blantong ini Ya. Pak. Ya? Nah, ini nanti daya jualnya kan beda. Iya, beda Pak. Kalau orang sini berarti masih suka yang bertanduk suku yang Pak, ya? bertanduk ini. Masih awake cilik Pak. Masa cilik digoleki. Ya iya, masih awake Tapi cilik tetap kasih nunggu gemuk besar kayak ini. Heeh. Golek Karena tapi yo tanduknya kecil. harganya yo masih murah. Kok saya podo ndengku Pak. Sini masih seperti itu. Makanya ini hampir bisa dikatakan 70% bertanduk. Iya, iya. Tapi ini semua jantan Pak ya, enggak ada yang betina Nggak ya? ada, saya nggak pernah. Ini gak ono tanduke tak kira ya betina Pak. Nggak. Ya cuma kan harganya berbeda. Nggih. Pak jenengan kalau dapat bibitan ini dari mana tuh Pak? Saya itu yo dari penjual-penjual sekitaran sini. Bakul nggih berarti? Ya bakul-bakul itu yang sudah punya Kenapa langganan. jenengan enggak ke pasar aja Pak? Ya, biasanya di pasar lebih agak tinggi lah harganya. Nah, kalau Atau mungkin enggak pernah ke peternak ngoten niku? Yang Peternak, ya khususan iya. breeding ngoten niku lho Pak. itu juga kadang ada teman yang breeding di daerah sini ya ada. Cuma kan dia juga lama kan. Misalnya setahun doang dia baru mengeluarkan baru besar. Nah, itu kendalanya nek breeding kan di situ. Apalagi jumlahnya mungkin dia nggak banyak, otomatis kan lama. Sulit juga nanti nggih. Kalau sekarang ini saya yo ke penjual tapi yang lumayan ini stoknya sering keluar masuk lah. Dia sebenarnya penjual. Ada Pak ya di sini? Ada, ya maksudnya masuk wilayah Sumberjo. Suka dukanya jenengan Pak jadi peternak itu apa Pak? Iya. Nah kalau suka ya pastinya kalau ndak untung ya mungkin nggak diteruskan. Jadi kayak terus. Kalau keuntungan relatif lah, maksudnya naik turun fluktuatif. Tapi karena Tapi juga pernah di suka puncak apa Pak jadi mungkin di tahun itu dapat keuntungan banyak itu berarti bukan? Sampai Apa ya? akhirnya ketagihan wes kuyu deh. Pernah ada Sebenarnya- kondisi mana kayak gitu? sebenarnya ini kalau beternak ini modalnya satu mas, telaten menurut saya. Telaten, Pak, ya. Kalau kita hanya ini untung besok belum kita Belum ndak tentu tahun, belum iya. belum enggak dan setiap tahun kayaknya enggak sama kok.
Kadang yang namanya rezeki kan ya berbeda-beda. Jadi kadang fluktuatif naik turun. Kadang pas bibitannya agak lumayan murah. Kayak tahun ini kan ya agak lumayan Pak. Ya, itu juga bisa lebih banyak keuntungan. Tapi ketika harga bibitannya juga mahal, nanti kita juga pas. Kalau kita mau harga yang tinggi, penjualannya ditinggikan, nanti kan pelanggan juga lari. Jadi kita tetap bisa memfasilitasi pelanggan itu dengan baik. Artinya mulai harganya juga tidak terlalu tinggi itu. Sehingga akhirnya nanti besok itu tetap balik ke sini kalau beli. Kalau sekarang dirasa ini harus ditingkatkan harganya, nanti besok karena ini kan iya betul. Artinya lah ini kan pekerjaan menurut saya juga bisa harus jangka panjang. Tidak hanya hari ini kudu kunteng besok reneneh ya, itu kalau bisa kan kita hindari. Jadi nek bisa konsisten sehingga nanti pembelinya juga nggak kapok ke sini. Iya. Kepok tular karena berlaku Pak ya. Terus harapan jenengan Pak dari kandangnya ini Pak? Pak? Kalau harapannya, kalau peternak selama ini mungkin apa ya? Kalau perhatian dari dinas-dinas peternakan belum ada Pak ya? Nggak ada. Oh. Nah harapannya mestinya kan dinas-dinas peternakan juga ngerangkul lah dari peternak-peternak seperti kita ini. Mungkin ya kelompok, kemudian jadi dari pendanaan mungkin bisa jadi dibantu. Karena saya yakin di dinas pertanian peternakan juga saya yakin itu ada satu anggaran kedinasan dengan pertanian. Iya mestinya. Nah, ya makanya ini kalau ada terbentuk kelompok-kelompok itu mestinya kan bisa membantu. Nah, misalnya ada itu program, kemudian kemitraan tadi, terus misalnya nanti bisa dibuat istilahnya mengembangkan dengan intinya modal orang lain ya, orang lain yang mau beternak, sehingga kan akhirnya berkembang. Tapi yang jelas suplai hari ini dinas peternakan juga nggak pernah ada pembinaan atau peternak itu. Mungkin harapannya ya itu harusnya adalah perhatian juga. Oke, siap. Terima kasih Pak atas inspirasinya, atau mungkin ya pokoknya inspirasi lah Pak dari panjenengan. Sama-sama. Semoga teman-teman semuanya khususnya peternak di seluruh Indonesia ini juga terinspirasi dengan bapaknya. Oke, sekian obrolan saya di kandangnya Pak Rafiq. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, khususnya para peternak pemula. Jadi ternak itu intinya ya mudah Pak ya, asalkan telaten. Gitu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu Sinten Pak? Adi Bagian apa Pak? Teller dulu, sekarang pindah di Gresik kalau nggak salah. Ya itu, pantesan aku gak kenal. Itu kayak zamannya BNI Pak ya? Oh iya betul, Tenan Pak. masih BNI waktu itu. Sing teller saat ini kan mboten niku. Sekarang pindah Gresik, nikah Jember. Ya rumahnya ya sepupu deh. Nah ini kan habis genjongnya kok sing kene yo entek.